Shalom Bapak Ibu Saudari terkasih. Bagaimana kabarnya? Senang sekali saya dapat berjumpa kembali. Sekalipun kita hanya berjumpa secara virtual seperti ini, namun saya percaya sekalipun kita hanya berjumpa seperti ini tidak akan mengurangi sukacita dan tidak akan mengurangi berkat yang Tuhan telah sediakan lewat firman yang akan kita gali sebentar lagi. Sebelum kita menggali kebenaran firman Tuhan, saya mengundang kita semua untuk satukan hati, menundukkan kepala, dan kita akan berdoa meminta hikmat daripada Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan yang akan kita gali nanti dapat kita pahami, dan lebih daripada itu dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak dan Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih karunia, kasih setia yang Engkau berikan sehingga kami ada hingga saat ini. Kami percaya semua itu bukan karena gagah perkasa kami, bukan karena kekuatan kami, melainkan karena anugerah Tuhan yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami rindu untuk menggali kebenaran firman Tuhan, karena firman-Mu lah kekuatan bagi kami, firman-Mu lah pedang bagi kami, untuk dapat mengatasi segala ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup ini, sehingga iman kami tetap kuat, roh kami dapat terus menyala-nyala di dalam mengiring Tuhan Yesus. Tolong kami Roh Kudus, berikan kami hikmat dan pertolongan, sehingga firman Tuhan ini boleh kami pahami, dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum saya memulai penggalian firman Tuhan pada kesempatan ini, ada hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan banyaknya orang yang bertanya kepada saya, apakah pandemi virus corona ini merupakan tanda akhir zaman? Dan pertanyaan ini bukan hanya disampaikan oleh jemaat saja, tetapi ada juga mahasiswa maupun hamba-hamba Tuhan lainnya yang dekat dengan saya. Mereka bertanya, apakah pandemi virus corona ini merupakan tanda akhir zaman? Jujur saja pertanyaan tersebut menjadi refleksi bagi diri saya pribadi. Demikian juga pertanyaan tersebut mengusik, apakah pengajaran-pengajaran saya selama ini sudah benar atau belum? Mengapa saya katakan demikian Bapak dan Ibu? Karena banyak daripada orang-orang yang bertanya kepada saya tentang apakah pandemi virus corona ini merupakan tanda akhir zaman. Kalau saya perhatikan dari pertanyaan, dari motivasi mereka, sesungguhnya motivasi mereka bukan sekedar ingin tahu, tetapi tersirat suatu ketakutan, suatu kecemasan akan segera datangnya penghakiman ataupun kematian bagi mereka. Jadi orang-orang yang bertanya kepada saya ini sebenarnya mereka takut mati. Mereka takut sekali jika memang benar pandemi virus corona ini adalah tanda akhir zaman. Mereka takut menghadapi penghakimannya Allah. Bagi saya ini sangat lucu dan sangat aneh. Kalau ada orang Kristen yang takut mati, ada orang Kristen yang takut menghadapi penghakiman. Mengapa hal ini lucu? Mengapa hal ini aneh? Karena sesungguhnya kematian dan penghakiman merupakan satu paket perjalanan menuju surga. Selama kita hidup, kita selalu berharap kita dapat masuk surga.
Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan jalan menuju sorga itu, yaitu kematian dan penghakiman, mengapa kita harus takut? Ini kan aneh sekali, Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, semua khotbah-khotbah tentang tanda-tanda akhir zaman itu seharusnya tidak perlu kita sikapi dengan ketakutan. Semua khotbah-khotbah tentang tanda-tanda akhir zaman yang mana saat ini banyak sekali diposting, banyak sekali. Saudara sangat mudah menemukannya ketika saudara buka YouTube, saudara ketik tanda-tanda akhir zaman atau khotbah akhir zaman. Ada banyak sekali selama pandemi virus corona ini hamba-hamba Tuhan yang mengkhotbahkannya. Tetapi pada kesempatan ini izinkan saya menghimbau kepada saudara yang mendengarkan video khotbah ini, terutama bagi jemaat GBI Kairos cabang Kepanjen. Saudara jangan terlalu memusingkan dengan khotbah tentang tanda-tanda akhir zaman. Mengapa tidak perlu memusingkan? Karena sesungguhnya kalau saudara perhatikan tentang khotbah akhir zaman atau khotbah tentang tanda-tanda akhir zaman, di akhir khotbah pasti, hampir pasti tidak ada nilai praktisnya, tidak ada faedahnya. Padahal di dalam kehidupan ini yang perlu kita perhatikan adalah tentang apa yang Tuhan kehendaki untuk saudara dan saya lakukan. Mungkin saudara kembali bertanya kepada saya, kalau begitu, kalau memang tidak ada faedahnya, tidak ada nilai praktisnya, mengapa Alkitab menyampaikan tentang tanda-tanda akhir zaman? Dengar baik Bapak Ibu. Tanda-tanda akhir zaman disingkapkan oleh Allah bukanlah untuk menebar ketakutan bagi kehidupan anak-anaknya. Semua tanda-tanda akhir zaman diberikan oleh Allah bukan untuk menebar ketakutan bagi orang percaya. Bukan. Bahkan Tuhan Yesus juga menyampaikan tentang tanda-tanda akhir zaman, tetapi bukan untuk menebar ketakutan, sekali lagi, melainkan hanya untuk menyiapkan setiap orang percaya agar mereka bertobat, agar mereka tidak lagi mengisi hari-hari mereka dengan hal yang sia-sia. Tanda-tanda akhir zaman disampaikan di dalam Alkitab bukan untuk menebar ketakutan, melainkan penghiburan bagi mereka yang telah sungguh-sungguh bahwa sesungguhnya segala sesuatu ada batasnya. Mungkin selama hidup kita harus mengalami berbagai macam tekanan, kita harus pikul salib, kita harus menyangkal diri. Tanda-tanda akhir zaman diberikan sebagai penghiburan bahwa jika kita melihat tanda-tanda ini, artinya sebentar lagi segala kesusahan yang kau alami akan berakhir. Sesungguhnya ketika engkau melihat tanda-tanda ini, bersabarlah, karena ada sukacita yang akan kau terima, sukacita terbesar yang telah Allah siapkan. Jadi bukan sebagai bentuk teror ketakutan tanda-tanda akhir zaman tersebut disingkapkan oleh Allah. Ini yang salah. Oleh karena itu jarang sekali saya menyampaikan khotbah tentang tanda-tanda akhir zaman. Ya, itu penting, itu baik. Ya, tanda-tanda akhir zaman di dalam Alkitab tersebut adalah firman Allah. Namun demikian adalah lebih penting dan menjadi prioritas bagi kita untuk memperhatikan apa yang Allah kehendaki untuk saudara dan saya lakukan.
Hal praktis apa yang perlu saudara dan saya lakukan? Dan yang Allah kehendaki untuk saudara dan saya lakukan, baik kita hidup di akhir zaman ataupun tidak, itu tetap sama. Orang yang hidup di akhir zaman tidaklah diberikan beban yang lebih dibandingkan orang yang hidup bukan di akhir zaman. Tidak, sama saja. Oleh karena itu saya heran juga kalau ada orang atau hamba Tuhan yang berani menyampaikan atau memberikan statement bahwa pandemi virus corona adalah tanda dari akhir zaman. Saya tidak tahu bagaimana hamba Tuhan tersebut dapat dengan berani memberikan statement seperti itu. Karena apa indikatornya sehingga berani mengatakan pandemi virus corona adalah tanda akhir zaman? Apa indikatornya? Apakah indikatornya karena angka kematian? Apakah indikatornya karena COVID-19 ini menjadi wabah? Kalau memang hanya itu indikatornya, kematian dan wabah, maka perlu hamba Tuhan tersebut membuka kembali sejarah dunia ini, di mana jauh sebelumnya ada begitu banyak wabah-wabah yang telah terjadi di dunia ini. Bahkan tidak sedikit wabah-wabah tersebut menjadi pandemi. Pandemi itu berasal dari kata Yunani. Pan itu artinya semua, demi itu dari kata demos, artinya orang. Artinya semua orang mengalami atau menderita penyakit tersebut. Sebut saja, katakan wabah cacar air. Wabah cacar itu sudah ada sejak tahun 10 sebelum Masehi dan memakan begitu banyak orang. Begitu banyak orang yang meninggal akibat wabah cacar. Demikian juga di abad ke-18 ada wabah kolera yang menjadi pandemi, di mana akibat wabah kolera ini menurut sejarah ada 100.000 orang yang meninggal hanya di Pulau Jawa saja. Hanya di Pulau Jawa 100.000 ini. Maju di tahun 1950-an atau tahun 1958 ada penyakit yang disebut flu Asia, di mana ketika itu terjadi ada 1,1 juta umat manusia yang meninggal di seluruh dunia. Kemudian di zaman modern tahun 1981, di mana pada saat itu ditemukan ada virus HIV atau AIDS, yang hingga hari ini virus tersebut masih ada dan menjadi pandemi di seluruh dunia. Dan menurut perhitungan, virus HIV telah mengakibatkan kematian atas 35 juta. 35 juta manusia. Kalau saudara hidup di tahun-tahun tersebut dan ada orang yang mengatakan bahwa wabah yang terjadi, katakanlah wabah kolera atau wabah cacar atau HIV di tahun 81 dikatakan sebagai tanda akhir zaman, padahal setelah itu wabah itu berakhir dan zaman tidak juga berakhir, apa yang akan terjadi? Mungkin saudara akan menganggap hamba Tuhan tersebut adalah sebagai pembohong. Oleh karena itu saya tidak berani mengatakan bahwa pandemi virus corona ini adalah tanda akhir zaman. Saudara tidak perlu ditakutkan dengan akhir zaman. Sekali lagi, apapun zamannya,
perintah dan kehendak Tuhan atas saudara dan saya tetap sama. Oleh karena itu, mari kita lebih bijak di dalam mendengarkan khotbah-khotbah. Kita lebih bijak di dalam membaca firman Tuhan. Jangan hanya senang membaca firman Tuhan yang mengandung janji, khotbah-khotbah yang mengkhotbahkan tentang janji-janji Tuhan, ataupun tentang tanda-tanda akhir zaman, tetapi tidak menekankan tentang perintah Tuhan. Padahal itu yang lebih penting untuk saudara dan saya lakukan. Karena itu dalam kesempatan ini kita akan menggali kebenaran firman Tuhan tentang perintah Tuhan bagi saudara dan saya, entah kita berada di akhir zaman ataupun tidak. Perintah apakah yang Tuhan kehendaki untuk saudara dan saya lakukan selagi kita menanti kedatangannya yang kedua kali. Kita akan menggali kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasalnya yang ke-12. Lukas pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-40. Saya ulangi, Injil Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-40. Saya memberikan tema khotbah kali ini, hiduplah dalam kewaspadaan. Saya akan membacakannya bagi saudara dan saya berharap dimanapun saudara, ketika saudara mendengarkan khotbah ini, saya berharap saudara juga ikut membacanya bersama-sama dengan saya. Mari kita baca Lukas pasal 12 ayat 35 sampai ayat yang ke-40. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul kewaspadaan. Ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ayat 40 kita membaca bersama-sama. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia atau Tuhan Yesus datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Jadi sekali lagi di ayat 40 dikatakan perintah Tuhan yaitu supaya saudara dan saya siap sedia, karena kedatangannya tidak pernah ada yang tahu. Tidak pernah ada yang tahu. Kalau kita tahu bahwa pandemi virus corona ini adalah tanda akhir zaman, berarti kita sudah bisa menebak bahwa Kristus akan segera datang. Bapak Ibu, saudara terkasih, kalau saudara baru bertobat karena saudara takut akan kematian, karena saudara takut akan akhir zaman, karena saudara takut menghadapi penghakiman, maka saya khawatir pertobatan saudara adalah pertobatan yang semu. Kalau saudara baru bertobat karena mendengar khotbah
bahwa pandemi virus corona ini adalah tanda akhir zaman, sehingga saudara menjadi ketakutan, saudara mulai sadar akan dosa-dosa saudara, dan saudara berpikir, wah, kalau begitu berarti sebentar lagi saya akan mati, sebentar lagi saya harus mempertanggungjawabkan segalanya kepada Tuhan, baru saudara bertobat. Saya khawatir setelah pandemi virus corona ini berakhir dan ternyata waktu masih terus berjalan, saya khawatir mereka yang tadinya tobat kemudian menjadi kumat. Seorang petobat sejati adalah mereka yang sadar bahwa dirinya telah ditebus oleh Kristus, dan oleh karenanya dia harus hidup hanya bagi Kristus. Dia harus hidup sebagaimana yang Kristus kehendaki. Orang yang seperti ini, orang yang mengalami pertobatan sejati seperti ini, dia tidak akan khawatir apakah dia hidup di akhir zaman ataupun tidak, apakah dia harus menghadapi kematian dan penghakiman. Dia tidak khawatir. Mengapa? Karena dirinya telah siap sedia. Karena dirinya telah hidup dalam kewaspadaan. Inilah yang Kristus kehendaki, bukan ketakutan karena menghadapi akhir zaman. Hidup dalam kewaspadaan seperti yang kita baca ini, atau yang seperti Kristus kehendaki, adalah kehidupan yang selalu berjaga-jaga. Waspada, saya berusaha menggali apa makna waspada, dan saya menemukan ada dua makna waspada. Makna waspada yang pertama adalah kita berjaga-jaga terhadap serangan yang akan datang. Kita berjaga-jaga. Makna waspada yang kedua adalah kita mengantisipasi keadaan yang akan terjadi di masa depan. Dalam konteks rohani, kewaspadaan yang Kristus kehendaki adalah, yang pertama, kita berjaga-jaga agar kita jangan jatuh saat Tuhan izinkan pencobaan dan ujian terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kewaspadaan yang Tuhan kehendaki adalah agar kita juga mengantisipasi, mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Kristus yang kedua. Itulah kewaspadaan yang Kristus kehendaki terhadap saudara dan saya. Dan dalam bacaan kita ini, saya menyimpulkan ada 3 hal. Hidup kewaspadaan yang Tuhan kehendaki terhadap murid-muridnya, terhadap setiap orang percaya, setiap orang Kristen. Ada 3 hal. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu saudara terkasih di dalam Kristus, hidup dalam kewaspadaan yang Tuhan kehendaki adalah hidup yang melayani. Coba kita lihat di ayat yang ke-35, bagian yang A. Dikatakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Apa maksudnya hendaklah pinggangmu tetap berikat? Jadi pada masa itu, pakaian seorang hamba dan orang kebanyakan adalah bentuknya seperti jubah. Jubah yang panjang sampai ke mata kaki. Tuhan Yesus mengatakan bahwa hidup dalam kewaspadaan adalah hidup yang pinggangnya tetap berikat. Artinya hidup yang siap melayani.
Orang yang mau melayani, hamba yang mau melayani tuannya dengan pakaian jubah panjang seperti itu, tentu akan sulit. Maka dia harus menggulung pakaiannya, kemudian diikat dengan suatu tali pada pinggangnya. Dengan demikian hamba tersebut atau orang tersebut akan lebih mudah bergerak, mobilitasnya pun akan lebih cepat dibandingkan dengan membiarkan jubahnya tetap terurai panjang. Kristus menghendaki pada setiap murid-muridnya, terhadap saudara dan saya, hidup dalam kewaspadaan, yaitu hidup yang siap melayani Tuhan. Dalam konteks bacaan kita ini, Tuhan Yesus memberikan ilustrasi seperti hamba yang menantikan kedatangan tuannya dari perkawinan. Apa maksudnya menantikan kedatangan tuannya dari perkawinan sebagaimana yang tertulis di ayat 36? Dalam konteks budaya pada zaman perjanjian baru ini, pada saat itu dunia belum penuh seperti sekarang. Sehingga ketika seseorang mengadakan pesta perkawinan, maka dia akan mengundang sebanyak-banyaknya orang. Dan orang yang akan datang ke pesta tersebut membutuhkan waktu berhari-hari, baik untuk pergi maupun untuk pulang. Sehingga hamba yang menjaga rumah, hamba yang bekerja pada tuannya yang sedang pergi ke pesta perkawinan itu tidak akan pernah tahu kapan tuannya ini akan kembali. Namun demikian, tuannya ini menghendaki agar hamba-hambanya ini selalu siap sedia kapanpun tuannya datang. Entah dia datang pada pagi ataupun siang hari, bahkan pada saat tengah malam. Perhatikan di ayatnya yang ke-38. Apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian. Berlaku seperti apa? Siap melayani. Siap melayani. Maka berbahagialah mereka. Jangan kita mau pelayanan karena kita tahu bahwa sebentar lagi akan kiamat. Jangan kita baru mau pelayanan ketika kita sudah tua, ketika kita sudah tidak ada tenaga, ketika kita sudah tahu kita akan mati, baru mau sibuk pelayanan atau aktif di gereja, baru mau kita hidup benar. Itu salah. Sesungguhnya ketika saudara dan saya telah ditebus oleh Kristus, maka pada saat itulah saudara harus melayani Tuhan. Coba perhatikan di ayatnya Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-42. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Ayat 43, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi kita hidup pelayanan ada dua unsur. Yang pertama, kita melayani orang-orang di sekitar kita. Seperti seorang hamba yang bertanggung jawab untuk memberikan makan kepada orang-orang yang ada di dalam rumahnya itu. Namun juga dia melayani untuk menyambut kedatangan Tuhan. Jadi ada dua unsur pelayanan, yaitu pelayanan terhadap sesama dan pelayanan terhadap Tuhan. Dan kedua-duanya dilakukan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan.
Jadi saya menyimpulkan begini Bapak dan Ibu. Ketika saudara dan saya hidup bagi Kristus, maka apapun yang saudara kerjakan, kerjakanlah untuk Tuhan. Kalau saudara bekerja, saudara bukan lagi bekerja untuk sekedar mendapatkan uang atau mendapatkan jabatan dan kekuasaan. Bukan. Karena pekerjaan saudara adalah berkat bagi Tuhan agar saudara dapat melayani di sana. Kalau saudara berbisnis, jangan lagi saudara berbisnis hanya sekedar untuk mencari untung. Saya paham uang itu perlu, uang itu penting. Tetapi uang bukanlah tujuan. Uang bukanlah tujuan Bapak dan Ibu. Uang hanyalah alat, hanyalah sarana agar saudara dapat melayani Tuhan. Hidup yang waspada artinya saudara selalu hidup untuk melayani Tuhan. Bukan lagi hidup untuk kepentingan saudara. Bukan lagi hidup untuk mencari atau mengumpulkan harta dunia. Tuhan Yesus memberikan ilustrasi bahwa saudara dan saya ibarat seorang hamba. Pada masa itu seorang hamba adalah seorang yang tidak memiliki hak apapun, termasuk upah. Seorang hamba adalah seorang yang mendedikasikan seluruh hidupnya hanya bagi tuannya. Itulah yang seharusnya saudara dan saya lakukan. Saudara dan saya melayani sebagai bentuk dedikasi kepada Tuhan. Mari kita renungkan Bapak dan Ibu. Apakah selama ini hidup kita sudah untuk melayani Tuhan atau belum? Di tempat kerja kita, sudahkah kita melayani Tuhan di sana? Sudahkah kita menjadi pelayan bagi sesama kita? Di dalam keluarga, sudahkah kita juga melayani Tuhan? Sudahkah kita menjadi pelayan bagi pasangan kita, bagi anak-anak kita? Atau kita justru malah menuntut mereka untuk melayani kita? Karena saudara dan saya dipanggil untuk menjadi pelayan, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Di dalam lingkungan di mana kita tinggal, sudahkah kita melayani Tuhan? Sudahkah kita menjadi pelayan bagi orang-orang sekitar kita? Atau saudara lebih mementingkan gengsi saudara, harga diri saudara? Saudara pertahankan itu mati-matian. Kalau saudara masih bersikap demikian, berarti saudara belum hidup dalam kewaspadaan. Berarti saudara belum melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Belum meneladani Kristus. Dan yang terakhir, sudahkah saudara mengambil bagian dalam pelayanan di gereja? Jangan saudara tunggu ditunjuk oleh gembala. Tunggu diajak baru mau pelayanan. Orang yang sadar bahwa dirinya adalah hamba Kristus, dia tidak perlu didorong-dorong, tidak perlu ditunjuk ataupun dipaksa-paksa, melainkan secara inisiatif dia aktif terlibat dalam pelayanan gereja. Layanilah Tuhan, jadilah berkat di mana saudara bergereja, sesuai dengan talenta dan berkat yang Tuhan telah berikan. Kalau saudara punya talenta bernyanyi, bernyanyilah bagi Tuhan. Ambil bagian. Singer WL, kur. Saya percaya setiap orang pasti diberikan minimal satu talenta. Hal minimal yang bisa saudara lakukan di dalam gereja, jadilah pendoa.
layani, jadilah berkat. Itulah hidup dalam kewaspadaan yang Kristus kehendaki. Sebaliknya orang yang tidak pernah pelayanan, orang yang tidak melayani Tuhan di tempat kerja, di keluarga, justru dia ingin menjadi bos, hidup hanya untuk mengumpulkan harta dunia, mencari uang, menumpuk semuanya itu. Wajar saja pandemi virus corona ini membuat dia ketakutan, karena merasa hartanya di surga masih belum cukup, bahkan mungkin tidak ada. Tetapi bagi mereka yang sadar bahwa hidup ini harus melayani, dia tidak akan khawatir, tetap bisa bersuka cita dan damai sejahtera apapun yang terjadi, karena dia telah mempersiapkan dirinya dalam kewaspadaan, yaitu dengan melayani Tuhan. Mari kita renungkan, sudahkah kita melayani? Atau kita hidup hanya untuk bekerja, mencari upah? Inilah menjadi refleksi pertama kita tentang hidup dalam kewaspadaan yang Tuhan kehendaki. Dan yang kedua, hidup dalam kewaspadaan yang Tuhan kehendaki ialah ayat 35b. Dikatakan pelitamu tetap menyala. Pelitamu tetap menyala. Pelita itu seperti lampu. Bagaimana supaya tetap menyala? Maka dia perlu ada minyak. Mungkin saudara ingat kisah tentang gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh di dalam Injil Matius, di mana gadis-gadis bijaksana ini, mereka bukan saja mempersiapkan pelitanya tetap menyala, tetapi juga mereka menyiapkan minyak sebagai cadangan kalau sewaktu-waktu pengantin prianya atau mempelai pria itu datang. Dalam konteks Lukas ini memiliki penekanan yang berbeda. Pelita di sini melambangkan firman Allah. Mazmur 119 ayat 105 berkata apa? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Lalu apakah minyak? Minyak melambangkan Roh Kudus. Sebab Roh Kuduslah yang akan memberikan hikmat untuk kita mengerti firman Tuhan. Roh Kuduslah yang akan memberikan kita kuasa sehingga kita bisa hidup sebagai pelaku firman Tuhan. Jadi pelita yang menyala berarti firman Tuhan yang terus-menerus menerangi hidup orang percaya. Hidup dalam kewaspadaan adalah hidup yang memelihara terang firman Tuhan itu di dalam hidupnya. Firman Tuhan yang terus menyala di dalam kehidupan orang percaya akan menolong kita, membantu kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan lebih daripada itu, firman Tuhan itu juga akan menyiapkan kita dalam menyambut kedatangan Kristus. Dengan cara apa? Menguduskan kita. Sebab Ibrani 12 ayat 14 berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dengan melakukan firman Tuhan, maka kita tidak lagi sama dengan orang dunia. Dengan melakukan firman Tuhan, kita terpisah dari orang-orang dunia. Dan sebagai orang yang terpisah dari mereka, menjadi orang yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka ketika dia datang, dia akan memandang kita layak. Karena kita tidak menjadi serupa. Kita menjaga kekudusan, kesalehan hidup. Firman Tuhan ini harus kita pelihara. Jangan kita hidup hanya sebagai penikmat, pendengar firman Tuhan saja. Ketika firman Tuhan disampaikan, kita merasa sukacita.
Kita merasa haleluya, amin. Tetapi begitu selesai membaca firman Tuhan, selesai mendengar khotbah, roh kita kembali diliputi dengan ketakutan dan kecemasan. Cara hidup kita kembali lagi mengambil jalan-jalan pintas dalam menyelesaikan segala persoalan kita. Kalau itu yang masih saudara lakukan, bertobat selagi masih sempat. Mulailah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Pelihara firman Tuhan dalam hidupmu. Lukas 11 ayat 35. Lukas 11 ayat 35. Coba kita lihat apa yang firman Tuhan katakan di situ. Lukas 11 ayat 35 berkata demikian. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Kalau saudara tidak memelihara firman Tuhan, saudara tidak melakukan firman Tuhan, gelaplah hidup saudara. Hati saudara akan gelap, mata saudara akan gelap. Saudara tidak akan bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang tidak. Mari kita senang membaca Alkitab dan meminta Roh Kudus sebagai minyak untuk memberikan kita hikmat dan kuasa agar firman Tuhan yang kita baca tersebut menjadi rema. Maka sebagaimana yang Mazmur pasal yang pertama katakan, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia akan seperti tanaman, seperti pohon yang ditanam di pinggiran aliran sungai, yang selalu berbuah pada musim, tidak pernah layu. Saya percaya jika saudara tetap memelihara firman Tuhan, saudara tetap percaya dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sekalipun saat ini situasi sedang sulit, saudara pasti akan tetap berbuah. Hidup saudara akan tetap dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Karena langit dan bumi akan segera lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Inilah kekuatan kita. Inilah kekuatan kita. Kalau saudara sedang menghadapi pergumulan, jangan engkau mengambil jalan pintas. Memang cara-cara Tuhan bukanlah cara-cara favorit, bukan cara-cara yang instan, tetapi pasti yang terbaik. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Firman Tuhan katakan sabar. Sabarlah dalam menantikan pertolongan Tuhan. Maka kau harus sabar. Ketika ada orang yang sakit datang kepada Kristus, Tuhan selalu berkata, percaya, percaya. Maka saudara pun harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara. Dia sanggup mengangkat sakit penyakit. Dia sanggup membukakan jalan bagimu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pelihara firman Tuhan, yakini, percaya, dan lakukan. Itulah hidup dalam kewaspadaan yang Kristus kehendaki. Kalau engkau sudah melakukan itu, apapun situasi zaman, engkau tidak akan khawatir. Kapanpun Tuhan memanggil, saudara tidak akan khawatir. Dan yang terakhir, yang ketiga, hidup dalam kewaspadaan yang Tuhan kehendaki adalah, perhatikan ayat 36 dalam Lukas 12 tadi. Hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang. Dan seterusnya. Menanti-nantikan adalah suatu bentuk aktif, bukan pasif. Hidup mengikut Kristus adalah hidup yang aktif, bukan yang pasif. Kita harus aktif menanti-nantikan.
Artinya yang ketiga, hidup dalam kewaspadaan adalah hidup yang setia. Setia terhadap apa? Setia terhadap panggilanmu, setia terhadap firman Tuhan. Dan yang ketiga, setia dalam pengharapan. Itulah yang Tuhan kendaki, kesetiaan saudara. Kesetiaan mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Tetapi yang jelas banyak orang yang menyukai orang yang setia. Amsal mengatakan orang yang mengaku dirinya baik. Ada banyak orang yang mengaku dirinya baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Amsal 20 ayatnya yang ke-6. Artinya orang baik banyak, orang setia sangat sedikit. Saudara pilih orang baik atau orang setia? Para istri, engkau mencari suami yang baik atau yang setia? Suami yang baik, dia bisa memberikan apapun yang saudara butuhkan, yang saudara inginkan. Kalung permata, emas, mobil, rumah mewah. Dia bisa berikan. Tapi dia punya simpanan yang lain. Dia punya perempuan yang lain selain Anda. Apakah Anda bahagia? Atau saudara berbahagia sekalipun dengan pasangan yang tidak bisa memberikan segala yang saudara inginkan, tetapi hatinya selalu untuk Anda, tetap setia pada Anda? Mana yang saudara pilih? Saya percaya saudara pasti menginginkan pasangan yang setia. Demikian juga Kristus sebagai mempelai pria kita. Dia pun mengharapkan kita sebagai pribadi yang setia kepadanya. Amsal 25 ayat 13 berkata demikian. Amsal 25 ayat 13. Seperti salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati Tuhan. Orang yang setia menyegarkan hati Tuhan. Oleh karena itu, di dalam bacaan dikatakan orang itu akan berbahagia. Mengapa berbahagia? Kembali ke Lukas 12 tadi. Mengapa berbahagia? Orang yang setia, orang yang melayani, orang yang memelihara firman Tuhan. Ayat 37 dikatakan begini. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga. Kalau saudara hidup dalam kewaspadaan, ketika ia datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia di sini adalah Kristus. Kristus akan mengikat pinggang dan dia mempersilahkan hamba-hambanya itu duduk makan. Dan Kristus, Tuhan, akan datang melayani. Wow. Kalau kita berjaga-jaga selama kita hidup, ketika dia datang, ketika zaman ini berakhir, Tuhan akan menyongsong kita. Dia akan menyambut kita, membawa kita masuk dalam satu perjamuan anak domba. Dia akan memberikan kepada saudara dan saya mahkota kehidupan. Menjadi terbalik. Saat ini kita memang harus melayani dia. Bahkan ketika di surga nanti pun kita hanya menyembah dia. Namun ada saatnya ketika dia mendapati saudara dan saya tetap hidup dalam kewaspadaan, maka ia akan menyambut, menyongsong dan melayani kita. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Reward dalam kesetiaan ini, reward dalam kewaspadaan. Oleh karena itu, sebagai kesimpulannya Bapak Ibu Saudara terkasih, berhenti memperhatikan khotbah tentang akhir, tentang tanda-tanda akhir zaman, tetapi mulailah berbenah diri. Sudahkah kita hidup dalam kewaspadaan? Lewat firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa
Tuhan menghendaki kita bukan hanya memperhatikan tanda-tanda akhir zaman. Biarlah itu urusannya Allah Bapa, karena hanya Allah yang tahu tentang akhir zaman. Cukuplah bagi saudara dan saya bertobat. Bertobat sungguh-sungguh dengan mulai hidup dalam kewaspadaan. Hidup dalam kewaspadaan ada 3 hal dalam bacaan ini. Yang dimaksud adalah yang pertama, hidup untuk melayani. Yang kedua, hidup yang memelihara firman Tuhan. Dan yang ketiga, hidup dalam kesetiaan. Setia terhadap Tuhan. Setia terhadap panggilan kita, apapun panggilan saudara. Sebagai pendeta ataupun bukan. Panggilan saudara sebagai seorang istri, sebagai suami, sebagai seorang ayah. Setia di situ. Kalau engkau sebagai seorang suami, engkau berarti harus setia terhadap istrimu. Kalau engkau seorang istri, kau harus setia panggilanmu. Kau harus melayani suami, melayani anak-anak. Anak-anak, kalau panggilanmu sebagai anak-anak, maka kau harus menghormati orang tua. Kalau engkau seorang karyawan, kau harus setia menjadi berkat di tempat kau bekerja, memberkati atasan saudara. Kalau kau pengusaha, jadilah terang. Itulah panggilan kita, menjadi garam dan terang. Apapun profesi kita, itulah panggilan kita. Ketiga hal inilah yang Tuhan kehendaki. Dan sekali lagi, kalau kita hidup dalam kewaspadaan, percayalah ada mahkota yang luar biasa, mahkota kehidupan yang Tuhan telah siapkan bagi saudara dan saya. Sungguh pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Jerih lelah di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan ini dengan pujian berikut ini. Mengiring Yesus sepanjang
adalah suatu sukacita dan anugerah ketika Engkau memilih kami, menetapkan kami, memanggil kami keluar dari kegelapan menuju kepada terang. Dan tidak ada penyesalan bagi kami untuk hidup mengiring Engkau apapun situasi yang terjadi. Tuhan, kami mau lebih memperhatikan kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Karena itulah yang Engkau kehendaki. Apapun zaman yang kami hidupi saat ini, Kau menghendaki kami selalu siap sedia, selalu hidup dalam kewaspadaan. Dan hidup dalam kewaspadaan yang Kau kehendaki adalah hidup yang selalu melayani, hidup yang mendedikasikan sepenuhnya hidup kami ini, diri kami ini hanya bagi Engkau. Hidup dalam kewaspadaan adalah hidup yang selalu memelihara firman Tuhan, percaya akan janji-Mu, dan lebih daripada itu menjadikan setiap firman menjadi rema di dalam langkah kehidupan kami. Dan yang terakhir, hidup dalam kewaspadaan yang Engkau kehendaki adalah hidup yang setia. Setia terhadap panggilan, terhadap firman Tuhan, dan setia dalam pengharapan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Ajar kami Tuhan untuk bersabar di dalam menantikan janji Tuhan digenapi. Tolong kami Roh Kudus agar kami tidak mengambil jalan pintas, sehingga kami sungguh menjadi pribadi yang setia. Tolong kami Tuhan agar kami juga setia terhadap panggilan kami, baik panggilan kami di dalam pekerjaan, pelayanan, ataupun di dalam keluarga, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi model daripada Kristus yang mana Engkau pun setia terhadap kami. Tolong kami Tuhan, sehingga kami senantiasa hidup dalam kewaspadaan. Biarlah firman Tuhan yang kami terima pada saat ini menyadarkan kami untuk selalu hidup berjaga-jaga. Dan kami percaya pada saatnya ada mahkota kehidupan yang Engkau telah siapkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Biarlah firman ini terpatri dalam hati kami semua, sehingga kami hidup sebagai pelaku-pelaku. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, kekuatan, serta penghiburan daripada Allah Roh Kudus akan beserta dengan kita mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Kiranya video khotbah ini memberikan berkat tersendiri bagi kita semua. Dan jika saudara berkenan, saudara dapat membagikan video khotbah ini kepada sahabat, kerabat, ataupun kepada orang-orang yang saudara kasihi, sehingga mereka pun menjadi pribadi yang hidup dalam kewaspadaan seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih, sampai berjumpa dalam video khotbah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.